mencari damai yang sejati. Ku lalui hari-hari tanpa arah yang pasti. Sejak kau datang dalam hidupku, terangi jalanku, salibmu telah selamatkanku, tebus semua dosaku. Kini ku sadari hidupku sangatlah berarti, nikmati anugerah terindah bersamamu. Pujianku ku naikkan untuk keagunganmu, dan hidupku ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Kasih-Mu Tuhan nan nyata sempurna dalamku. Oh Yesusku, damaiku bersamamu. Telah lama ku mencari damai yang sejati, ku lalui hari-hari tanpa arah yang pasti. Sejak kau datang dalam hidupku, terangi jalanku, salibmu telah selamatkanku, tebus semua dosaku. Kini ku sadari hidupku sangatlah berarti, nikmati anugerah terindah bersamamu. Pujianku ku naikkan untuk keagunganmu, dan hidupku ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Kasih-Mu Tuhan telah nyata sempurna dalamku. Oh Yesusku, damaiku bersamamu. Kekuatanku, Kau perlindunganku. Rasa tenang jiwaku dekatmu, oh Yesus Tuhanku. Penghiburku, Kau sukacitaku. Aku dapati yang terbaik bersamamu, Yesusku. Pujianku Ku naikkan untuk keagunganmu, dan hidupku ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Kasih-Mu Tuhan telah nyata sempurna dalamku. Oh Yesusku, damaiku. Pujianku ku naikkan untuk keagunganmu, dan hidupku ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Kasih-Mu Tuhan telah nyata sempurna dalamku. Oh Yesusku, damaiku bersamamu. Oh Yesusku, damaiku bersamamu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membahas Markus 10 ayat 31 yang berbunyi, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, apa maksudnya ayat ini, saudara? Mari kita bahas ya. Dalam organisasi atau kantor perusahaan, biasanya orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terkemuka. Mereka berusaha menonjol di antara yang lain, berusaha meraih posisi yang paling tinggi. Nggak heran kalau banyak orang menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih posisi yang paling tinggi, saudara. Tapi Tuhan Yesus punya cara yang berbeda yang akan kita pelajari sekarang. Nah, dalam Markus 9 ayat 35, Tuhan Yesus berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu dalam Markus 10 ayat 42 sampai 44, Tuhan Yesus membahas hal itu lagi. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba atas semuanya. Nah, mengapa harus menjadi pelayan atau hamba? Jelas-jelas ini bertolak belakang dengan cara-cara sekuler yang kita bahas tadi. Orang ingin menonjol, ingin menjadi terkemuka, ini malah disuruh jadi pelayan, jadi hamba. Ini posisi yang paling rendah, saudara-saudara. Nah, ini maksudnya adalah pembentukan karakter. Allah ingin ketika kita ada di posisi yang tinggi, nantinya kita punya karakter dan kualitas kerja atau pelayanan yang baik. Karena waktu kita melayani, kita menjadi hamba di posisi yang bawah tadi, kita belajar untuk menghargai orang sebagaimana mestinya. Kita memperlakukan orang dengan baik. Kita merendahkan hati, mengalahkan ego, dan kita berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik sehingga kita menjadi orang yang bisa dipercaya, saudara-saudara. Nah, kalau dalam Lukas 16 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Makanya Tuhan Yesus ingin kita menjadi hamba dulu. Mulai dari yang kecil dulu. Melayani dulu, saudara-saudara. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak mau melayani. Maunya dilayani. Nah, banyak orang yang ingin mendapat penghargaan atau dihormati dengan cepat, saudara-saudara. Orang-orang ini karakternya tidak baik, egois, tidak mempedulikan orang lain ya. Tapi mereka tetap bisa mencapai posisi yang tinggi dengan cara-cara mereka. Nah, tapi orang-orang yang berambisi untuk menjadi yang terkemuka ini dengan cara-cara yang tidak baik itu tidak mau melayani. Di kemudian hari akan menjadi yang terakhir. Kenapa? Karena terbukti karakternya tidak baik. Sehingga kualitas kerjanya juga sebenarnya tidak baik. Sehingga tidak layak menjadi pemimpin dan ditinggalkan orang. Nah, jadi yang terakhir akhirnya, ya kan? Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam Markus 10 ayat 31, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, saudara. Nah, orang-orang yang bekerja atau melayani dengan kerendahan hati, dengan motivasi yang benar, akan memiliki karakter yang baik, akan terbentuk oleh proses yang dijalani dengan baik, saudara. Sehingga kualitas kerjanya baik, karakternya baik, sehingga dia layak diangkat menjadi yang terkemuka, saudara. Nah, kalau contoh di Alkitab, udah pasti kita tahu, contohnya Yusuf atau Daud, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah contoh orang yang menjalani prosesnya menjadi pelayan dulu, di posisi yang terendah dulu, sebelum akhirnya diangkat menjadi yang terkemuka, saudara. Nah, mari pagi ini kita belajar untuk menjalani proses seperti yang Tuhan inginkan. Dipercaya dalam hal yang kecil dulu sampai menjadi yang besar, perkara-perkara yang besar maksud saya. Sehingga kita menjadi yang terkemuka, bukan menjadi yang terakhir. Kita layak diangkat jadi yang terkemuka karena karakter kita baik. Terlihat dari kualitas kerja kita yang baik. Nah, sekian renungan pada pagi hari ini, kiranya bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami menjalani proses mulai dari yang bawah dulu, menjadi pelayan dulu, menghamba dulu, Tuhan Yesus.
melayani seperti yang Kau inginkan, dan Kau akan memproses kami sehingga kami boleh menjadi orang yang berkarakter yang baik sesuai dengan keinginan-Mu. Kami bisa menjadi orang yang dipercaya sehingga layak Engkau angkat menjadi yang terkemuka, Tuhan, seperti janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan firman-Mu pada hati kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujianku ku naikkan untuk keagungan-Mu, dan hidupku ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan telah nyata sempurna dalamku. Oh Yesusku, damaiku, pujianku ku naikkan untuk keagungan-Mu, dan hidupku ku persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan telah nyata sempurna dalamku. Oh Yesusku, damaiku bersama-Mu. Oh Yesusku, damaiku bersama-Mu.